Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SL Channel. Sobat tani semua, perjumpaan kali ini saya pagi-pagi sekali langsung OTW ya menuju ke pesawahan yang berlokasi masih daerah kami di Lampung ya, tepatnya di Kecamatan Palas. Ingin menemui seorang petani, tetapi beliau saat ini belum bisa hadir, dan tadi sudah saya telepon, kita janjian, belum bisa hadir. Beliau tuh sebenarnya itu tadilah sulitnya saya itu bertemu dengan petani itu bukannya kadang bisa kita bertemu, tetapi mereka nggak mau dimasukkan ataupun nggak mau kelihatan wajah. Jadi hanya mereka seringnya cerita dan sharing itu tanpa kamera, kawan-kawan. Itu kesulitan saya, terus terang saja. Tetapi alhamdulillah mereka berani sharing lah gitu. Jadi kali ini saya di pesawahannya beliau, dan saya melihat langsung betapa istimewanya padi mapan 05 ini ya, padi mapan 05 yang mana beliau udah cerita ke saya itu sudah tanam padi mapan 05 itu sudah berulang kali hatam lah. Dia setiap musim mau 1 tahun 2 kali dia tanam itu mapan, selalu mapan. Dan dia sudah ketemu formulanya sesuai dengan analisa yang pernah saya sampaikan ya. Pengalaman dari kawan-kawan yang lain juga. Mapan 05 tidak membutuhkan nitrogen terlalu banyak. Ya, fosfat, kalium, kalsium dan nutrisi mikro dan makronya itu masih butuh, tetapi kebutuhan kandungan nitrogen itu jangan terlalu banyak. Sedangkan masalahnya, kendalanya, petani kita ini kan kebanyakan nitrogennya karena mengandalkan seala kadarnya tadi itu. Tapi tidak apa. Tapi saya ini mengedukasi ya saja. Kalian bisa lihat nanti seperti apa bentuknya, nanti saya akan jelaskan. Cuacanya lumayan panas ya, agak buram. Gak apa-apa ya. Yang penting informasi ini, edukasi ini sampai pada kawan-kawan semua. Oke, kita lanjut ke lahan. Baik, kawan-kawan bisa lihat penampakan secara kasat mata. Dari bentuk buah yang bening, mengkilap, bersih ya, tanpa noda. Itu butuh komposisi ya, butuh takaran. Dan butuh insting sobat tani semua untuk menentukan berapa jumlahnya. Saya tidak bisa menyebut takaran pasti, tetapi kawan-kawan petani bisalah memprediksikannya. Karena apa? Kita harus hitung juga dengan jumlah ataupun pH tanah kita ya. Karena apa? Berapa pupuk yang harus kita masukkan itu tergantung pH tanah kita, mampu menyerap pupuknya berapa, seperti apa ya gitu. Nanti saya insya Allah akan beri lagi hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya nanti seperti apa. Kalau contoh punya sawat kita ini pH-nya di sini waktu belum ditanam itu rata-rata di angka 5,5 6 ya, 5,5 atau 6. Dibilang bagus belum ya kawan-kawan, masih asam. Tetapi dengan mengetahui pH tanahnya berapa, jadi kita bisa juga menentukan jumlah pupuknya. Pertama itu, ketika buah menguning, buah mulai menguning, daunnya pun sudah menguning, seimbang, begitu ya. Bisa dilihat lah kawan-kawan ya, dari bentukannya saja sudah kelihatan. Padinya kuning, daunnya kuning, itu berarti seimbang. Karena sahabat tani semua, petani ini bukan petani yang bermodal banyak, bukan ya, tetapi petani yang bijak untuk menentukan ya, mulai pupuknya, benihnya ya, dan semuanya tentang kebutuhan dan keperluan untuk petani beliau atau petani kita.
Jadi tidak harus mahal, tetap, karena pasti terkendala kalau saya bilang harus ada KCL dan lain-lain. Itu mungkin akan membuat petani ini agak-agak soak ya, ataupun wah banyak dan ribet gitu. Tidak sebenarnya kawan-kawan. Ya. Cukup dengan pupuk sederhana ya. Kita bisa memaksimalkan tanaman padi kita atau jenis hibrida mapan 05 ini. Ya, kita perlahan dan kita pelajari terus ya. Mungkin saya juga ada salahnya ya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Analisa saya mungkin ada salahnya. Saya juga manusia biasa. Tetapi ayo gunakan apa yang ada saat ini, tetapi bisa maksimal. Oke, ada banyak pertanyaan sebenarnya ya yang sampai ke saya, berapa habis pupuk rata-rata? Takaran habis pupuk itu 1,5 kintal atau 1 kintal. Saya sarankan dicoba dulu dengan pH 6, itu 1 kintal. Ya, tapi kalau pH-nya di bawah 6 atau 5,5 atau 5/4 lah ya, karena ada yang asam. Itu kalau bisa memang tekan dulu pH-nya dengan beberapa macam bahan. Kalau memang masih tetap ada risiko asamnya tinggi, nitrogennya lebih perkecil lagi. Ataupun pupuknya yang 1 kintal itu turun lagi 75 kilo. Bukannya ditambah, jangan. Kalau ditambah akan memperparah kondisi tanah kita dan kondisi tanaman kita. Itu faktanya. Jadi coba kita lihat dulu seberapa kemampuan tanah kita ya. Kita jangan ambil resiko dengan tanah hibrida dengan kondisi tanah yang tidak mampu. Oke, jadi berapa habis pupuknya itu tadi ya. Terus ada lagi bilang inseknya ataupun obat-obatannya. Nah, kawan-kawan semua, kalau masalah racun, saya ini memang bukan formulator ya. Saya kurang paham tentang pupuk kimia, racun-racun kimia atau insektisida kimia atau virusida kimia ya. Saya ini memang spesial di organik ya. Tapi kalau bahan-bahan organik itu kan jatuhnya susah dan mahal. Padahal bukannya mahal, tapi malas bikin. Padahal apa bisa dibikin sendiri kawan-kawan. Nanti kita bicara masalah itu. Tapi saat ini komposisi untuk nutrisi saja dulu. Ya, padi mapan 05 ini pertama tidak mau terlalu banyak nitrogen. Diperkuat fosfat dan kalium, kalsium dan boron dan lain-lain. Asam amino ya, itu juga sangat dibutuhkan untuk daya tahan tanaman kita. Ya, itu saja dulu. Jadi pakai apa? Setelah pupuk siap dengan takaran yang saya sampaikan 75% dibanding 25%. Terserah hitung sendiri-sendiri antara Ponska dan ureanya. Satu. Kedua, tambahan lagi bukan nitrogen, tambahan lagi nutrisi tambahan seperti unsur-unsur mikro ataupun unsur-unsur yang untuk banyak unsur di musim vegetatifnya ke fase vegetatif ke generatifnya. Itu KCL cair saja yang banyak di toko ya, murah ya. KCL kayak mungkin Gandasil, MKP dan lain-lain lah. Ada kalsium susu ya dan lain-lain, banyak lah. Itu harus kita siapkan. Kita pilih saja dari salah satu bahan itu. Semuanya bagus, tapi tetap jangan dicampur-campur itu semua. Ya, bijak saja kita beli dari salah satunya atau dua bahan ya. Itu kita buat semprotkan. Udah, ini yang terjadi oleh sobat-sobat kita ini. Ya. Yang di depan saya ini ya, ini buktinya. Selama ini saya melihat di sini ya, di daerah ini yang mungkin agak memenuhi syarat hasilnya akan maksimal ya, inilah yang ada di hadapan kawan-kawan semua dan di hadapan saya ini. Nah itu sobat tani semua, mungkin sedikit informasi membantu atau tidaknya
Monggo mau di skip ya monggo, mau dilihat semuanya monggo. Terima kasih yang sudah mendukung channel Organik SMS Channel. Oh baik, sobat tadi semua, kawan-kawan dimanapun berada, yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share, terima kasih. Saya tidak bisa membalasnya dengan apa-apa. Mudah-mudahan hanya saling mendoakan. Mungkin saya cukupkan dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi ataupun menjadi inspirasi atau menjadi penjelasan khusus untuk kawan-kawan. Dan kita akan lanjut dengan video-video selanjutnya. Di video berikutnya mungkin masih ada lagi ya yang ingin saya ulas tentang padi, jenis-jenis padi, bahkan apapun nanti yang akan saya share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.